Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang laporan kami yang berjudul Laporan Analisis Akuntansi Biaya pada UMKM Golden Bank, identifikasi alur proses dan biaya, analisis harga pokok produksi HPP dengan metode job order costing, penerapan activity based costing ABC, biaya standar, standar costing, dan strategi pengendalian biaya. Adapun nama-nama kelompok kami, kelompok 6, Andi Faika Afifa, Erika Josephine Latumahina, Natasha, Nindrit Ade, Sierra Simakondo. Selanjutnya di sini yang pertama, profil bisnis. Golden Bank merupakan sebuah usaha kuliner UMKM yang bergerak di bidang makanan cepat saji. Didirikan oleh seorang mahasiswa semester 4 bernama Kayla Tamariska. Pada awalnya, usaha ini dirintis sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik pada program studi yang sedang ditempuh. Namun, setelah melakukan penjualan perdana di lingkungan kampus dan memperoleh respon yang sangat positif dari konsumen, Kayla melihat adanya potensi pasar yang menjanjikan. Tingginya minat pembeli, tanggapan yang baik terhadap cita rasa produk, serta peluang usaha di bidang kuliner mendorong Kayla untuk mengembangkan dan melanjutkan bisnis ini secara lebih serius. Seiring dengan perkembangan usaha, Golden Bank kini telah beroperasi di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Kota Makassar, yaitu Trans Studio Mall, yang menjadi lokasi strategis karena memiliki tingkat kunjungan masyarakat yang tinggi. Kehadiran Golden Bank di pusat perbelanjaan tersebut menjadi langkah penting dalam memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan eksistensi merek di tengah persaingan industri kuliner. Golden Bank menawarkan produk utama berupa roti goreng premium dengan konsep yang unik dan berbeda dari produk sejenis di Kota Makassar. Produk ini berisi peti ayam berkualitas yang dipadukan dengan sayuran segar serta keju lumer yang memberikan tekstur dan cita rasa khas. Selain itu, produk Golden Bank dilengkapi dengan 4 jenis saus pilihan yang memberikan sensasi rasa lebih kaya, sehingga mampu menciptakan pengalaman kuliner yang menarik bagi konsumen. Konsep produk ini terinspirasi dari kuliner luar negeri yang kemudian dikembangkan dengan menyesuaikan preferensi lidah masyarakat lokal. Keunikan konsep Golden Bank menjadi salah satu nilai tambah usaha ini karena produk serupa masih tergolong jarang ditemukan di Kota Makassar. Hal tersebut menjadikan Golden Bank memiliki peluang pasar yang cukup besar, khususnya di kalangan pelajar, mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum yang tertarik mencoba inovasi kuliner baru. Dengan mengutamakan kualitas bahan baku, cita rasa, serta inovasi produk, Golden Bank memiliki potensi untuk terus berkembang menjadi usaha kuliner yang kompetitif dan berkelanjutan di masa mendatang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan identifikasi biaya. Dalam menjalankan kegiatan usaha, Golden Bank menerapkan sistem harga pokok pesanan untuk menelusuri secara spesifik berbagai pengeluaran yang berkaitan dengan proses produksi menu crunchy chicken cheese. Melalui metode ini, biaya produksi dikelompokkan dan diidentifikasi ke dalam 3 unsur utama yang dibebankan langsung ke setiap lembar kartu pesanan, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Pertama, biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung merupakan pengeluaran yang diidentifikasi secara fisik untuk memperoleh bahan utama yang digunakan dan habis dikonsumsi dalam penyelesaian satu paket pesanan crunchy chicken cheese tanpa keju. Rincian alokasi kebutuhan bahan baku langsung per unit pesanan disajikan pada tabel di bawah ini. Dari tabel tersebut, total bahan baku langsung sebesar 8.266 perak. Untuk biaya tenaga kerja langsung, gaji karyawan 2.550 per bulan. Untuk biaya overhead pabrik saus mayones 30.000 per botol, saus tomat 25.000, saus sambal 25.000, kemasan produk
1.000 per unit, transportasi opsional 300.000 per bulan, sewa tempat itu 25% dari omset bulanan, sarung tangan 20.000 per box, isi ulang gas 95.000 per 2 minggu, minyak goreng 46.000, bot stainless 3.500.000, untuk alat masak dan peralatan elektronik itu 3.665.000. Selanjutnya biaya klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya. Pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun volume produksinya berubah. Seperti gaji karyawan 2.550.000 per bulan, transportasi operasional 300, bot stainless itu 3.500.000, investasi peralatan itu 3.665.000. Selanjutnya, biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produk atau penjualan, seperti chicken patty 5.000, roti 2.000, kol 200 perak, wortel 150 perak, telur 833 perak, saus mayo 30.000, saus tomat 25.000, saus sambal 25.000, kemasan produk 1.000, sarung tangan 20.000, isi ulang gas 95.000 per 2 minggu, minyak goreng 46.000, sewa tempat 25% dari penjualan bulanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode perhitungan biaya oleh UMKM Golden Bank. Jadi dalam menentukan harga jual produk pesanan Crunchy Chicken Cheese, UMKM Golden Bank menerapkan metode cost based pricing, yaitu suatu metode penetapan harga yang didasarkan pada total biaya produksi per unit ditambah dengan persentase laba yang diinginkan atau markup. Nah, langsung saja ke perhitungan biayanya. Di sini yang pertama tuh ada biaya bahan baku per unit. Sebenarnya bahan bakunya sama saja dengan pesanan, tetapi di sini tidak menggunakan keju dan juga saus keju. Jadi yang pertama itu ada chicken patty seharga 5.000 per unit, roti seharga 2.083 rupiah, kol 200 rupiah, wortel 150 rupiah, serta telur 833 rupiah. Dan totalnya itu 8.266 rupiah per unit. Lanjut ke biaya kemasan juga sama, yaitu seharga 1.000, dan untuk total biaya produksi per unit 8.266 rupiah ditambah dengan 1.000 rupiah menjadi 9.266 rupiah per unit. Jadi total biaya produksi per unitnya itu adalah 9.266 rupiah. Kita lanjut ke bagian penetapan harga jual. Jadi dalam menentukan harga jual produk pesanan, UMKM Golden Bank ini mempertimbangkan total biaya produksi sebagai dasar perhitungan, kemudian menambahkan sejumlah margin keuntungan yang diharapkan. Yaitu di sini rumusnya itu biaya produksi per unit ditambah dengan margin keuntungan yang menghasilkan harga jualnya. Jadi biaya produksi per unit tadi yang sudah ditotalkan itu adalah 9.266 rupiah, dan harga jual yang ditetapkan oleh UMKM Golden Bank adalah 25.000 rupiah. Dan untuk perhitungan margin keuntungannya yaitu harga jual dikurang biaya produksi, yaitu 25.000 tadi dikurang 9.266 rupiah, dan menghasilkan margin yaitu 15.734 rupiah per unitnya. Selanjutnya, analisis perhitungan harga pokok produksi HPP dengan metode job order costing. Dalam menjalankan operasional usahanya, Golden Bank menerapkan sistem harga pokok pesanan job order costing untuk menghitung biaya produksi menu Crunchy Chicken Cheese tanpa keju selama periode April 2026. Melalui metode ini, HPP ditentukan dengan menjumlahkan 3 unsur biaya utama untuk setiap pesanan. Antara lain, yang pertama, biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung merupakan pengeluaran untuk bahan baku utama yang secara fisik melekat pada produk dan habis dikonsumsi dalam proses pembuatan satu porsi makanan. Berdasarkan volume produksi bulan April sebesar 400 unit, berikut adalah rincian kebutuhan bahan baku langsung.
Di sini kita bisa lihat pada tabel bahan baku utama ada chicken patty, jumlah pemakaian 1 pieces, harga pembelian 30.000 per 6 pieces, alokasi biaya per unit 5.000, total biaya 400 unit 2 juta. Ada roti, kol, wortel, dan telur, kemudian total dari alokasi biaya per unit 8.266, total biaya 400 unit 3.306.400. Kemudian yang kedua, biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja langsung melambangkan pengeluaran kompensasi atau upah bagi karyawan yang menangani langsung proses memasak di dapur. Karena sistem pengajian di Golden Bank menggunakan skema gaji tetap bulanan, maka biaya per unitnya dicari dengan membagi total upah terhadap jumlah output produksi pada bulan berjalan. Di sini kita bisa lihat gaji karyawan 2.550.000 per bulan, total produksi 400, maka total alokasi biaya per unit 6.375. Di sini yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik mencakup seluruh biaya penunjang operasional produksi di luar bahan baku utama dan upah pokok. Biaya di sini kita bisa lihat pada tabel, ada saus mayones, saus tomat, dan seterusnya sampai di minyak goreng. Kemudian total dari keseluruhannya, total biaya bulanannya 3.558.000. Total alokasi biaya per unit 8.895. Dan catatan yaitu biaya beli bot stainless dan alat masak tidak dimasukkan ke hitungan bulanan ini karena barang-barang tersebut adalah investasi jangka panjang yang bisa dipakai bertahun-tahun. Selanjutnya, perhitungan harga pokok produksi HPP, menghitung total HPP. Total HPP sama dengan total biaya bahan baku langsung ditambah total biaya tenaga kerja langsung ditambah total biaya overhead pabrik. Total HPP sama dengan 3.306.400 ditambah 2.550 ditambah 3.558. Total HPP sama dengan 9.414.400. Kemudian menghitung HPP per unit produk. Harga pokok produksi per unit sama dengan total harga pokok produksi dibagi total unit produksi. Harga pokok produksi per unit 9.414.400 dibagi 400 sama dengan 23.536. Dari hitungan ini kita tahu bahwa modal untuk membuat satu porsi burger crunchy chicken cheese adalah 23.536 karena Golden Bank menjualnya dengan harga 25.000, maka keuntungan kotor yang didapat toko adalah 1.464 per unit. Baik, saya akan menjelaskan penerapan activity based costing, yaitu merupakan metode penentuan biaya yang mengalokasikan biaya overhead berdasarkan aktivitas-aktivitas yang mengonsumsi sumber daya selama proses produksi. Nah, metode ini tuh menghasilkan informasi biaya yang lebih akurat karena pembebanan biaya dilakukan sesuai dengan tingkat konsumsi aktivitas oleh produk yang dihasilkan. Baik, langsung saja ke identifikasi aktivitas produksinya. Di sini yang pertama itu adalah dari penyedia fasilitas usaha, yaitu sewa tempatnya. Dan yang kedua adalah distribusi dan operasional, yaitu distribusi bahan baku. Yang ketiga adalah persiapan bahan baku dan alat, yaitu menyiapkan patty ayam, roti, kol, wortel, telur, minyak, dan alat. Selanjutnya itu masuk di proses pengolahan, yaitu menggoreng roti, patty ayam, telur, dan merakit produk. Dan selanjutnya adalah pemberian saus, yaitu menambahkan berbagai jenis saus kecuali saus keju karena di pesanan ini tidak menggunakan keju dan saus keju pada produk. Dan selanjutnya itu adalah pengemasan. Nah, mengemas produk sebelum diberikan kepada konsumen. Selanjutnya itu kita akan menentukan cost pool. Nah, cost pool pertama ini ada isi ulang gas seharga Rp47.500. Terus ada minyak goreng seharga 36.000
Rp368.000, dan juga ada sarung tangan itu Rp20.000. Jadi total cost pool 1 itu ada Rp435.500. Selanjutnya di cost pool kedua ada saus mayonis Rp30.000, saus sambal Rp25.000, saus tomat Rp25.000. Dan kemasan produk itu ada 1.000 per unit, ini dikali 400 unit, jadi total cost pool 2 itu ada Rp480.000. Lanjut ke cost pool 3, yaitu ada transportasi operasional seharga Rp50.000. Jadi total cost pool 3 ini juga yaitu Rp50.000. Lanjut ke cost pool 4, ada depresiasi peralatan sebesar Rp199.028, dan juga sewa tempat itu berdasarkan penjualan 25%, itu seharga Rp2.500.000. Jadi total cost pool 4 ini adalah Rp2.699.28. Nah, selanjutnya itu kita masuk di identifikasi cost driver. Jadi cost pool pertama adalah cost driver jumlah unit produksi, cost pool 2 juga demikian, jumlah unit produksi, cost pool 3 itu jumlah hari operasional atau batch produksi, dan cost pool 4 itu luas area usaha atau jumlah unit produksi. Lanjut kita akan menghitung tarif cost driver. Jadi di cost pool pertama itu totalnya adalah Rp45.500. Kita bagi dengan 400 unit, menghasilkan tarif cost pool 1 itu Rp1.089 per unit. Nah, lanjut di cost pool 2 itu Rp480.000 dibagi 400 unit, menghasilkan tarif cost pool 2 itu Rp1.200 per unit. Nah, lanjut di cost pool ketiga, Rp50.000 dibagi 400 unit, menghasilkan tarif cost pool 3 Rp125 per unit. Dan yang terakhir ada cost pool 4 itu Rp2.699.028 dibagi 400 unit, menghasilkan tarif cost pool 4 sebesar Rp6.748 per unit. Lanjut ke perhitungan harga pokok produksi berdasarkan ABC. Di sini komponen yang pertama itu ada bahan baku langsung. Nah, biaya per unitnya itu Rp8.266. Kedua itu ada tenaga kerja langsung sebesar Rp1.700. Lanjut itu cost pool 1 Rp1.089, cost pool 2 Rp1.200, cost pool 3 Rp125, dan cost pool 4 itu Rp6.748. Jadi total HPP per unitnya itu adalah 19.128. Dan juga di sini biaya tenaga kerja langsungnya itu adalah 680, keterangan tambahannya itu 680.000 dibagi 400 menjadi 1.700. Dan selanjutnya ini adalah analisis penetapan metode activity based costing. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, metode activity based costing atau ABC ini menghasilkan harga pokok produksi sebesar Rp19.128 per unit. Dan perhitungan ini tuh menunjukkan bahwa biaya terbesar itu berasal dari aktivitas fasilitas usaha, khususnya sewa tempat yang mencapai Rp2.500.000 per bulan. Atau di sini tuh sesuai dengan 25 angka ini sesuai dengan 25% dari angka penjualan, sehingga memberikan kontribusi biaya yang sangat besar terhadap harga pokok produksi produk. Sekian. Saya lanjutkan ke presentator selanjutnya. Baik, saya akan membawakan bagian F mengenai strategi pengendalian biaya. Saat ini HPP Real Crunchy Chicken Cheese adalah Rp23.536 per unit dengan harga jual Rp25.000. Keuntungan kotor yang didapatkan mitra hanya Rp1.464 atau cuma 5,5%
86%. Penyebab utamanya adalah membengkakan pada biaya tenaga kerja dan sewa tempat yang jika digabungkan memakan porsi 53,65% dari total HPP. Kemudian kedua, solusi dan strategi pengendalian biaya. Untuk mengatasi masalah tersebut, kelompok kami merumuskan 4 strategi konkret. Yang pertama yaitu sewa tempat biaya, sewa sistem bagi hasil 25% di Trans Studio Mall mencapai Rp2.500.000 per bulan. Manajemen harus menegosiasikan ulang kontrak ini menjadi sistem tarif tetap atau fixed rent yang lebih murah. Kemudian yang berikutnya itu tenaga kerja. Karena gaji karyawan bersifat tetap, cara mengefisienkannya adalah dengan menaikkan target volume penjualan harian agar beban biaya per unit produk otomatis menurun. Kemudian bahan baku, melakukan pembelian dalam jumlah besar langsung dari pemasok untuk mendapat harga grosir serta menerapkan standarisasi porsi sayuran 10 gram per unit agar tidak ada bahan yang terbuang. Berikutnya itu overhead dan kemasan. Mengontrol penggunaan gas LPG, membatasi pemakaian minyak goreng menggunakan dispenser saus standar, serta memesan kemasan produk sekaligus per 1000 unit untuk memotong harga beli. Kemudian yang ketiga, proyeksi keberhasilan dan alat kontrol. Jika strategi dijalankan dan produksi naik menjadi 500 unit per bulan, kelompok kami memproyeksikan perbaikan margin yang sangat signifikan. HPP per unit akan turun dari Rp23.536 menjadi Rp19.548. Margin keuntungan kotor akan meleset naik menjadi 21,81% atau setara dengan laba Rp5.452 per unit. Sebagai alat kontrol di lapangan, manajemen harus menggunakan biaya standar Rp23.536 sebagai acuan mingguan, melakukan analisis selisih biaya, serta memanfaatkan job order card secara real time di dapur. Nah, kesimpulan strategi pengendalian biaya ini, pengendalian biaya pada UMKM Golden Bank harus difokuskan pada 3 prioritas: mendongkrak volume penjualan, menegosiasikan ulang biaya sewa dan pasokan, serta menerapkan standarisasi dapur yang ketat. Mengingat tipisnya keuntungan mitra saat ini, konsistensi menjalankan strategi ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendasar agar bisnis Golden Bank bisa bertahan dan berkembang di Kota Makassar. Baik, selanjutnya biaya standar atau standar costing data olahan periode April 2026. Sini komponen biayanya ada 3. Yang pertama itu biaya bahan baku, dan di dalam terdapat chicken patty dengan kuantitas standar 1 pieces dengan harga 5.000 per pieces, jadi total biayanya itu 5.000. Yang kedua, roti, kuantitas standarnya 1 pieces, harganya itu 2.083 per pieces, jadi total biayanya 2.083. Yang ketiga ada kol dengan kuantitas standar 10 gram dengan harga 20.000 per gram, jadi total biayanya itu 200. Yang keempat, wortel dengan kuantitas standar 10 gram, harganya itu 15 per gram, jadi total biayanya itu 150. Yang kelima itu telur dengan kuantitas standar 1/2 butir, harganya itu 1.666 per butir, jadi total biayanya 833. Dengan total biaya bahan baku itu 8.266. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung
dengan kuantitas standar 1 unit dengan harga tarif 6.375 per unit dengan total biaya 6.375. Yang ketiga, biaya overhead public atau BOP dengan kuantitas standar 1 unit dengan harga 8.855 per unit dengan total biayanya itu 8.855. Jadi total harga pokok produksi standar per unit itu 23.536. Jadi perhitungan biaya produksi standar itu dengan rumus volume output aktual dikali HPP standar per unit. Volume output aktual itu 400 unit dikali HPP standar per unit itu 23.536, mendapatkan hasil 9.414.400. Jadi total biaya produksi standar bulan April 2026 itu 9.414.400 rupiah. Selanjutnya, laporan anggaran biaya standar berbasis output aktual volume produksi real 400 unit. Yang pertama itu biaya bahan baku dengan rumus perhitungannya 400 unit dikali 8.266 dengan total anggaran standar bulannya itu 3.306.400. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung dengan rumus perhitungannya itu 400 unit dikali 6.375 menjadi total anggarannya itu 2.550.000. Yang ketiga, biaya overhead pabrik dengan rumus perhitungannya 400 unit dikali 8.855 dengan total anggarannya itu 3.558.000. Jadi total anggaran standar pokok produksi itu 9.414.400. Berdasarkan perhitungan tersebut, total biaya standar yang dianggarkan untuk memproduksi 400 unit kencicikan cheese tanpa keju itu pada periode April 2026 adalah sebesar 9.414.400. Nah, nilai tersebut merupakan batas pengeluaran yang dapat dijadikan acuan oleh UMKM Golden Bank dalam mengendalikan biaya produksi agar kegiatan operasional berjalan secara efisien. Termasuk ke dalam kesimpulan dari hasil laporan kami, berdasarkan hasil analisis akuntansi biaya UMKM Golden Bank, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode job order costing, activity based costing, dan standar costing sangat membantu dan mengetahui struktur biaya produksi secara lebih rinci, akurat, dan terukur. Analisis ini menunjukkan bahwa produk kencicikan cheese memiliki komponen biaya yang terdiri atas biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang secara keseluruhan membentuk harga pokok produksi. Nah, melalui metode job order costing diperoleh HPP sebesar 23.536 per unit dengan total biaya produksi bulanan sebesar 9.414.400 untuk produksi sebanyak 400 unit. Dengan harga jual sebesar 25.000 per unit, Golden Bank hanya memperoleh keuntungan kotor sebesar 1.464 per unit atau sekitar 5,86%, sehingga margin keuntungan yang diperoleh masih tergantung rendah. Penerapan metode activity based costing memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai pembebanan biaya berdasarkan aktivitas yang terjadi selama proses produksi. Metode ini membantu mengidentifikasi aktivitas yang paling lama menyerah. Selain itu, penerapan biaya standar berfungsi sebagai alat pengendalian biaya dengan menetapkan batas biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Nah, total biaya produksi standar yang ditetapkan sebesar 9.414.400 yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi biaya aktual dan mendeteksi adanya pemborosan selama proses produksi. Hasil analisis ini juga menunjukkan bahwa komponen biaya terbesar yang mempengaruhi profitabilitas usaha adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya sewa. Oleh karena itu, Golden Bank perlu menerapkan strategi pengendalian biaya seperti meningkatkan volume produksi, melakukan negosiasi dengan pemasok dan pihak penyewa, mengefisiensikan penggunaan bahan baku dan overhead, serta menerapkan standar operasional yang konsisten. Dengan pengendalian biaya yang baik, Golden Bank berpotensi menurunkan HPP hingga sekitar 19.548 per unit dan meningkatkan margin keuntungan menjadi 21,81%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan biaya yang efektif merupakan faktor penting untuk menjaga keberlanjutan, meningkatkan daya saing, dan mendukung pertumbuhan UMKM Golden Bank di masa yang akan datang. Sekian dari hasil pemaparan laporan kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.